kita itu dengan pejuang Tafrih. Oke, pejuang Tafrih. Mungkin bisa flashback teman-teman yang nonton ini di Cak Rodli sekarang sudah mau menuju ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kita doakan sama-sama semoga selamat sampai tujuan. Oke, itu pahit manisnya sudah. Oke, di balik Cak Rodli yang sudah lulus ke ujian tahap menuju Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini, Cak, pernah nggak? Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa dengan saya Muhammad Faizal Mutakin di YPP Asyarifi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng santri dan alumni Asyarifi Islamic Eco Boarding School. Oke, pada kesempatan kali ini kita bersama dengan bintang tamu kita yang sangat menginspiratif tentunya. Kita juga dapat kabar baik di akhir tahun ini ada salah satu alumni kita yang lulus uji seleksi menuju universitas terkemuka di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Oke, Cak, sebelumnya kita perkenalan dulu nama dan alamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rodhi Al-Huda. Saya tinggal di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Oke, jadi beliau itu tinggal di kecamatannya atau di desanya, Cak? Di desa. Oke, desa. Jadi ini membuktikan bukan hanya dari kota, desa saja yang menentukan prestasi kalian, tapi tergantung pada diri kalian masing-masing ya, Cak ya. Oke, jadi FYI buat kalian, Cak Rodli ini kemarin ikut tes uji untuk menuju ke Universitas Al-Azhar Kairo dan alhamdulillah beliau lolos tahap seleksi dan sekarang pemberangkatannya kapan, Cak? Bisa berangkatnya tanggal 3 Januari. Oke, 3 Januari ya, Cak. Ini, Cak, kita sekedar mau tanya-tanya nih. Ada beberapa poin yang akan kita tanyakan kepada Cak Rodli ya. Di antaranya ialah bagaimana mengenai seleksi yang ada di sana, kemudian bagaimana sih Cak Rodli ini selama ada di pesantren gitu. Oke, baik, Cak. Sebelumnya nih, mondoknya itu sejak tahun berapa dan keluarnya tahun berapa, Cak? Kalau mondoknya saya itu dari tahun 2014 langsung lulus SD. Oh, jadi lulus SD 2014 langsung masuk ke pesantren. Kemudian lulus dari pesantren saya tahun 2021. Oke, berarti 7 tahun ya, Cak? 6 ke 7 tahun. Bagaimana itu, Cak? 2014 Cak Rodli setelah lulus SD itu karena paksaan orang tua atau karena Cak Rodli pribadi ingin memang niat mau mondok gitu loh di Asyarifi ini? Kalau saya itu pertama-tama lulus SD saya nggak mau mondok saya. Oh, nggak mau mondok ya? Inginnya bermain sama teman-teman, iya, gitu. Ingin kumpul gitu. Tapi mondok ini karena paksaan dan jalan Tuhan juga. Oke, jadi terpaksa ya. Memang apa-apa itu kalau sudah terpaksa nanti juga akan terbiasa. Buktinya sekarang sudah menjadi luar biasa ini. Sebagai contoh bagi teman-teman santri di pondok kita ya. Jadi 2014 lulus, masuk 2021 keluar dari pesantren. Oke. Jadi hampir 6 ke 7 tahun lah, lumayan mondoknya ya, Cak ya. Nah, cerita di pondok dulu nih, kalau kita flashback gimana sih di pondok Cak Rodli ini, apa sampai bisa lulus ke Al-Azhar Kairo Mesir ini orangnya pateng, nggak goyah apa bagaimana ini, Cak? Pahit manisnya ada di pondok, pahitnya apa, manisnya apa ini, Cak? Pahit, kalau pahit saya menganggapnya itu manis semua. Dan ternyata kalau pahit itu sedikit, seperti apa itu? Telat jamaah digundul, kemudian tidur ketika ngaji. Oh, itu ya. Tidur ketika bersih-bersih, itu pahitnya kayak gitu aja. Kalau manisnya banyak, kayak ngaji ketika pulangan, Ustaz. Iya. Oh, ngaji ketika pulangan nih, Cak. Oh, jadi ini manis ya, hola. Saya anggap itu manis. Iya, manis. Jadi ketika yang lain pulang itu kita harus bolak-balik ke pondok untuk ngaji. Oh, itu spesifikasi untuk santri yang dekat. Iya. Kami itu menganggap, wah,
masa kepulangan kita masih ngaji, masih hafalan gitu. Harusnya fokus di rumah gitu ya, Cak, liburan malah suruh ngaji. Tapi lama kelamaan kami itu menganggap ini sih istimewa karena apa? Karena kami itu kayak dihususkan sama kiai. Waduh. Jadi istilahnya kayak ngaji privat, Zal. Ngaji privat ya. Jadi itu manisnya ya, Cak. Jadi mungkin pada waktu itu Cak Rodli menganggapnya sih ngaji, padahal itu setelah sekarang dilihat itu adalah merupakan sesuatu yang manis ketika di pondok itu. Karena spesial itu ya. Berarti ada berapa orang seangkatan di waktu itu? Seangkatan itu 10 atau berapa? Insya Allah lebih 10 insya Allah. Lebih 10 ya. Kami menyebut majmuah kita itu dengan pejuang tafrih. Oke, pejuang tafrih. Ini mungkin bisa flashback teman-teman yang nonton ini di Cak Rodli sekarang sudah mau menuju ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kita doakan sama-sama semoga selamat sampai tujuan. Oke, itu pahit manisnya sudah. Oke, di balik Cak Rodli yang sudah lulus ke ujian tahap menuju Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini, Cak, pernah nggak di pondok itu digundul? Tadi kalau mendengar ceritanya pernah ya, tapi cuma yang paling diingat masalah digundul itu karena apa ya? Allah. Kalau masalah digundul sih nggak usah ditanya. Waduh. Di antara yang paling sering digundul di angkatan saya itu ya saya juga. Waduh. Sampai umi saya itu bilang ke saya, ya Allah, gundul aja. Saya kalau kenyang itu malu gitu. Jadi nggak bisa dihitung. Oh ya gitu ya. Jadi sudah tidak bisa terhitung ya, Cak ya. Tapi ini jangan ditiru yang lain saja ya, teman-teman santri. Kalau boleh tahu nih, Cak, salah satu yang paling diingat sampai sekarang gundulnya itu ada apa? Yang paling membekas gitu ya, dari mulai kelas 1 SMP gitu. Kelas 1 SMP sampai lulus sampai 2021 keluar. Kalau gundul sih gundul yang apa itu? Yang tidak merugikan orang. Contohnya kayak merokok ya. Merokok saja gitu. Jadi merokok gitu ya. Allah. Jadi apa ya, silakan ambil dari yang baik dari Cak Rodli gitu saja ya, Cak ya. Oke, Cak, monggo diminum dulu ini, Cak. Ini kebetulan produk dari kita ya. Bagi teman-teman yang ingin memesan, silakan hubungi nomor kontak WA di bawah ini. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Cak Rodli. Kan ini sudah mau berangkat nih. Kita flashback kembali. Gimana sih bisa lolos ke Universitas Al-Azhar ini? Ceritanya gitu loh. Apa emang niat dari awal ingin ke Al-Azhar atau bagaimana? Bisa sharing-sharing sedikit. Kalau ke Al-Azhar itu sih keinginan dari kelas 2 SMK insya Allah. Kelas 2 SMK ya. Tapi awalnya saya ingin ikut teman-teman ke Jember, ke Winhas. Oh, ke Winhas ya, ke Winhas Jember. Karena apa itu Gus Maat sama Ning Syarifah, keduanya beliau itu kan lulusan sana. Sama guru-guru saya, beliau Masya Allah. Agak dan alim gitu, itu kan ada di Winhas Jember. Sama tak lupa juga teman-teman saya ada di sana. Jadi saya itu pengen ke Jember juga. Tapi ketika di rumah saya itu dapat informasi dari apa itu keponakan Mas Ikul, Bupati Lumajang, bilang gini ke saya, ini ada beasiswa ke Mesir. Lagian kan kamu juga pengen ke Mesir juga. Akhirnya dengan kemampuan saya yang seperti ini, saya coba-coba aja dulu. Coba-coba ya, berarti di situ coba-coba ya. Saya coba-coba dulu dan alhamdulillah keterima. Katut ya, yang di Winhas dibuat melongo, dibuat kaget ya, saya pribadi juga kaget. Wah, ini ada hebat sekali ya. Saya ingat kata-kata itu, pondok kecil, pondok besar, pondok modern, pondok salaf itu sama aja, tergantung apa itu? Tergantung anaknya kan. Tergantung anaknya. Jadi itu diingat-ingat pesan dari Cak Rodli, pondok dimanapun sama gitu loh. Baik pondok di sini, di sana dan lain sebagainya. Yang penting tergantung anaknya. Gitu ya. Jadi gitu ceritanya. Jadi mulai dari kelas 2 SMK keinginan, tapi setelah melihat teman-teman banyak yang ke Winhas Jember, ada yang tertarikan untuk ke Winhas, tapi takdir berkata lain, ternyata ada yang lebih indah dari Tuhan menakdirkan jalan lain yang lebih indah gitu ya. Oke.
Gimana caranya, Cak? Mekanisme pendaftarannya itu, Cak? Mungkin adik-adik santri nanti ada yang ingin mengikuti jejak langkah Cak Rodli ini. Apa yang harus dipersiapkan gitu, Cak? Kalau di Asyarif ini sudah komplit sih, Cak. Soalnya kan ujiannya itu ada tes tahap pertama. Tapi yang paling panik saya itu di apa itu tes tahap pertama. Soalnya seleksi berkas saya. Di masalah ijazah. Ijazah saya itu ijazah SMK. Sedangkan menjadi persyaratan itu apa itu? Ijazah harus MA. Oh, madrasah aliyah ya. Jadi itu. Sedangkan kita waktu itu masih belum punya madrasah aliyah memang kedudukannya. Jadi yang panik itu saya di ijazah. Kemudian tes tahap kedua. Tes tahap kedua itu tahdid mustawa, pembacaan kitab. Nah, pembacaan kitab kuning. Kalau masalah kitab kuning sih Asyarifi sudah tidak lakukan lagi makanan sehari-hari ya. Udah komplit, tergantung orangnya sih. Setiap hari kan sudah iya, kitab kuning. Insya Allah bisa ya. Amin. Kemudian tes tahap ketiga, tes tahap terakhir itu tahdid mustawa sama lisan. Tahdid mustawa itu seperti pilihan ganda. Pilihan ganda mencakup 4 maharoh. Yang pertama maharoh qiraah, maharoh qawaid, maharoh kitabah, dan maharoh tahaddus. Maharoh qiraah itu ya pertama menguji apa itu? Bagaimana pemahaman kita memahami isi teks qiraah. Kemudian maharoh qawaid sekitar nahwu sorof. Wis Asyarifi sudah makan makanan sehari-hari. Kemudian maharoh kitabah, cara penulisan bahasa Arab dengan benar. Kemudian yang tahaddus ini sih di Asyarifi sudah komplit karena maharoh tahaddus wawancara, percakapan. Iya, percakapan. Setiap pagi kan di Asyarifi kan sudah ada, jadi sudah komplit di Asyarifi. Oke, sudah komplit. Jadi gak usah takut. Tahap ketiga insya Allah lancar. Ya, qiraah, kitabah, qawaid sama tahaddus tadi ya. Tahaddus sudah setiap hari kita kayaknya, cuma beda nama aja. Tahaddus kita muhadasah istilahnya. Jadi gak tanggung-tanggung, ternyata di pondok kita itu sudah lengkap. Cuma tergantung bagaimana kitanya ya, kembali lagi. Oke. Di antara ketiga tes itu berarti yang paling panik waktu itu Cak Rodli pas tes tahap satunya malah ya. Waduh, ijazahnya soalnya SMK otomotif. Jadi biasanya bongkar-bongkar mesin, ini malah kemana gitu kan. Ya, tapi nggak masalah itu Cak Rodli. Nah, nggak masalah. Alhamdulillah. Berkat doa dan bantuan dari pondok juga, alhamdulillah keterima juga ijazahnya. Alhamdulillah. Jadi lolos di seksi berkasnya waktu itu. Jadi bisa nanti teman-teman SMK, MA, apalagi ya itu. Kemudian tesnya sulit enggak ya untuk tadi yang masalah multiple choice atau pilihan ganda itu sulit enggak ya? Apa sudah nyangkup di sini ada semua? Kalau sulitnya sih sedikit sulit karena kita itu sudah terbantu di sini, sudah terbantu banyak di sini. Sudah ada qiraah sudah diajarin, apa itu penulisannya sudah diajarin semua, qawaid, nahwu sorof, apalagi tahaddus, muhadasah setiap hari kita. Jadi walaupun sulit, insya Allah kalau di pondok ini sungguh-sungguh bisa terselesaikan gitu ya. Jadi itu tadi pesan dari Cak Rodli. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti langkah beliau, insya Allah jika memang mau, insya Allah dipermudah nantinya karena sudah apa yang di pondok sudah ada lengkap dan komplit. Oke. Untuk selanjutnya aja, bagaimana Cak Rodli memahami? Salah satunya adalah Cak Rodli lolos ini termasuk bentuk dari barokah ya, Cak. Nah, bagaimana kata Cak Rodli mengenai barokah ini? Kalau barokah menurut saya itu pertama-tama itu kita harus rodi, kita harus apa itu ridho, senang terhadap apa yang diperintah oleh guru. Jadi apapun yang diperintah oleh guru itu kita harus menerimanya. Berarti kayak disuruh gundul, kamu gundul, itu kita harus menerima dengan lapang dada. Nanti dengan begitu, dengan kita menerima dengan lapang dada, ridho, nanti akan
turunlah al-huda. Oh gitu ya. Jadi radi al-huda gitu maksudnya. Jadi intinya keberkahan itu datang kalau kita itu menerima apapun konsekuensi dari pondok ketika ditindak. Jadi itu adalah termasuk bentuk jika kita ingin mendapatkan barokah yang berupa petunjuk tadi Cak ya. Jadi teman-teman santri yang suka melanggar ini jadi pembelajaran juga. Kita patut contoh bukan pelanggarannya Cak Rodli, tapi bagaimana rodinya beliau ketika ditindak oleh pengasuh. Gitu. Jadi harus rodi, harus ridho, harus terima. Jangan kadang-kadang masih ada banyak omong di belakang nih Cak. Apalagi untuk orang tua yang kurang paham, yang memang dari dulu itu mungkin masih baru di lingkungan pesantren. Jadi ini juga bentuk pelajaran. Jadi apapun kata guru kita harus ridho tadi. Menerima. Makanya dapat al-huda tadi, tunjuk gitu loh. Oke, jadi itu konsep barokah menurut Cak Rodli. Oke Cak Rodli, satu kata buat Syarifi. Mungkin kalimat ya, agak panjang sudah dispensasi agak panjang. Kalimat, satu kalimat untuk Syarifi. Semoga Syarifi menjadi masdar, menjadi sumber, menjadi kiblat untuk menuntut ilmu. Amin. Itu harapan dari Cak Rodli. Kemudian satu kata nih Cak buat santri. Buat santri Syarifi. Ya, buat santri Syarifi atau pesan-pesan sudah. Pesan saya jangan sia-siakan ilmu dia Syarifi, karena dia Syarifi ilmunya sudah memenuhi semuanya. Oke, sudah memenuhi semuanya. Sebelum kita pamit undur diri nih Cak, tentunya ada nggak Cak makalah atau dawuhnya kiai yang diingat sampai sekarang yang mungkin juga ini buat pembelajaran buat saya pribadi dan teman-teman santri yang lain selama menuntut ilmu di pondok ini? Dawuh beliau itu yang paling saya ingat itu, ijazah itu hanya selembar kertas. Ijazah sesungguhnya itu isi otak dan ilmu, kemanfaatan ilmu kita gitu. Jadi saya ke Al-Azhar itu saya nggak niat cari LC gitu. Saya cuma ingin menambah ilmu terus. Karena ijazah itu hanya selembar kertas. Itu tidak ingat. Jadi dawuhnya dia yang diingat-ingat sampai sekarang itu ijazah itu hanya selembar kertas. Gitu. Yang penting adalah kemampuan kita pribadi. Jadi bukan hanya mencari gelar SPD, MBD atau LC tadi ya. Yang penting itu adalah kemampuan di balik kata LC itu ya. Oke, itu tadi. Terima kasih banyak Cak Rodli. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kedepannya, bagi saya juga. Itu tadi podcast saya bersama dengan bintang tamu kita Cak Rodli Al-Huda. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada ucapan atau perilaku yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.